Baik, materi selanjutnya yaitu perbedaan individual dalam minat dan bakat. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang definisi individu. Individu merupakan kata benda dari individual yang berarti orang atau perseorangan. Berdasarkan pengertian ini, seseorang atau individu dapat merangsang perkembangan potensi yang dimilikinya dan akan membawa perubahan-perubahan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikapnya pada kehidupan sehari-hari. Jadi, karena kita akan membahas minat dan bakat pada individu, di sini minat dan bakat ini ada di sisi horizontal sudut pandang seseorang individu. Sisi horizontal merupakan perbedaan individu dalam bidang mental antara lain tingkat kecerdasan, bakat, minat, ingatan, emosi, dan lain-lain. Selanjutnya kita membahas pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Selanjutnya pengertian minat. Minat adalah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Selanjutnya yaitu perbedaan bakat dan minat. Bakat yang pertama mencakup inherence, yang kedua natural, yang ketiga lepas dari aspek suku atau tidak suka, yang keempat tidak mudah berubah dan permanen, dan yang kelima aspek genetik lebih dominan. Dan yang minat mencakup yang pertama lingkungan, yang kedua nurtular, yang ketiga orientasi pada hobi atau kesukaan semata, yang keempat mudah berubah sesuai tren. Selanjutnya yaitu ada 12 perbedaan bakat dan minat dalam psikologi. Yang pertama, bakat melekat sejak lahir. Bakat menurut para ahli merupakan sesuatu yang sudah melekat sejak lahir. Yang kedua, minat bisa timbul selama masa tumbuh kembang. Minat menurut para ahli adalah sesuatu yang sifatnya kesukaan. Kesukaan terhadap suatu bidang akan timbul selama masa tumbuh kembang. Yang ketiga, bakat perlu dilatih. Walaupun melekat sejak lahir, bakat bagaimanapun juga tetap perlu dilatih. Bakat yang tidak diasah kelamaan akan tenggelam dan hilang dengan sendirinya. Yang keempat, minat bisa menghalangkan bakat. Minat ternyata bisa menghalangkan bakat. Minat yang diasah terus-menerus pasti akan dilatih pula. Yang kelima, bakat memerlukan minat. Bakat ternyata memerlukan minat. Tanpa adanya minat, seseorang mungkin tidak akan mengembangkan bakatnya. Yang keenam, minat menunjang bakat. Minat akan menunjang bakat. Minat akan memberikan kesempatan seseorang menemukan bakat yang mungkin terpendam. Diri sendiri diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh minat yang dimiliki untuk mengembangkan bakatnya. Selanjutnya yang ketujuh, bakat tidak memerlukan stimulus. Bakat tidak memerlukan stimulus yang intens, karena seseorang dengan bakat biasanya sudah akan terbiasa untuk melakukan banyak hal. Yang kedelapan, minat memerlukan stimulus. Seseorang akan memerlukan stimulus terlebih dahulu agar meningkatkan minatnya terhadap sesuatu. Selanjutnya yang kesembilan, mengembangkan bakat lebih mudah. Mengembangkan bakat lebih mudah karena seseorang tidak memerlukan banyak usaha, karena sudah memiliki bakat untuk menguasai bidang tertentu. Yang ke-10, mengembangkan minat butuh kerja keras. Mengembangkan minat butuh kerja keras yang lebih. Latihan demi latihan diperlukan supaya minat bisa berkembang menjadi penguasaan yang lebih baik terhadap suatu bidang. Selanjutnya yang ke-11, bakat belum tentu berkembang. Bakat belum tentu bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik. Seseorang bisa saja terjebak dalam zona nyaman dan merasa sudah cukup puas dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang terakhir, minat bisa berkembang menjadi bakat. Minat justru bisa melahirkan sesuatu bakat tertentu yang nantinya akan diwariskan kepada keturunan selanjutnya.